Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Hari ini kita berjumpa kembali. Kita belajar ilmu tajwid. Materi kita pada kali ini adalah tentang makharijul huruf. Ya, insya Allah kita akan membahas khusus di dua makharijul huruf, yaitu pada makhraj al-jawf dan makhraj al-halq. Tapi sebelum itu kita akan membaca basmalah. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, kita akan belajar tentang makharijul huruf. Makharijul huruf itu ada 4. Ya, tempat keluarnya huruf-huruf Arab atau huruf-huruf hijaiyah itu ada 4 tempat. Yang pertama namanya al-jawf. Al-jawf itu tenggorokan dan rongga mulut. Huruf-huruf Arab yang keluar dari tenggorokan dan rongga mulut itu namanya al-jawf. Yang kedua al-halq. Al-halq itu artinya tenggorokan. Huruf-huruf Arab yang keluar dari tenggorokan itu namanya al-halq. Yang ketiga al-lisan. Al-lisan itu adalah huruf-huruf Arab yang keluar dari lidah kita. Kemudian yang terakhir adalah al-khayshum. Al-khayshum itu adalah huruf-huruf Arab atau huruf hijaiyah yang keluar dari rongga hidung. Untuk kali ini kita akan belajar 2 makhraj saja, yaitu al-jawf dan al-halq. Makhraj al-jawf itu artinya tenggorokan dan rongga mulut. Posisinya ada di tenggorokan dan rongga mulut. Baik, di mana posisinya? Nah, di sini, ya, tenggorokan dan di rongga mulut. Kalau kita belajar, kita meraba tenggorokan kita, ya, posisinya ada di sini, nah. Posisinya ada di sini dan di rongga mulut kita. Nah, lubang mulut kita, jalannya keluar suara itu namanya rongga mulut. Maka disitulah tempat-tempat makhraj al-jawf itu berada. Huruf apa saja di dalam makhraj al-jawf itu? Yang pertama alif maddiyah, yang kedua ya maddiyah, yang ketiga wawu maddiyah. Ini adalah huruf-huruf mad. Nah, jadi kalau ada huruf-huruf mad di situ, maka disitulah tempat makhraj al-jawf itu. Alif maddiyah, ya maddiyah, dan wawu maddiyah. Kita contohkan, misalnya kana, kana, maka di sini ada makhraj al-jawf. Di mana? Pada alif maddiyahnya. Kana, ya juga sama. Misalnya qila, qila. Di mana makhraj al-jawfnya? Pada ya maddiyah. Qila. Saat kita mengucapkan qi, nah itu ada di tenggorokan dan di rongga mulut. Qila. Wawu maddiyah juga sama. Qulu misalnya. Ini juga sama. Di sini ada wawu maddiyah. Saat kita mengucapkan ku itu ada di rongga mulut dan di tenggorokan. Lu juga sama. Oke, ya, bisa dipahami ya untuk makhraj al-jawf. Sekarang kita beralih ke makhraj al-halq. Al-halq itu artinya tenggorokan. Huruf-huruf Arab yang keluar dari tenggorokan itu disebut al-halq. Oke, ya. Nah, al-halq ini ada 3. Ada tenggorokan bagian bawah,
Yang kedua, tenggorokan bagian tengah. Yang ketiga, tenggorokan bagian atas. Oke. Tenggorokan bagian bawah atau aqsal al-halqi, itu huruf-hurufnya adalah hamzah dan ha. Hamzah dan ha itu tenggorokan bagian bawah. Di mana tempatnya? Di daerah pita suara. Nah, di sini nak, di daerah pita suara. Hamzah ha itu. Kemudian wasatul halqi, tenggorokan bagian tengah. Hurufnya apa saja? Ain dan huruf ha. Di mana tempatnya tenggorokan bagian tengah itu? Tenggorokan bagian tengah itu di daerah katup tenggorokan. Posisinya ada di sini. Katup tenggorokan. Bertemu dengan dinding tenggorokan. Daerah epiglotis, ya. Jadi ha dengan ain ini makhrajnya ada di tengah tenggorokan, yaitu di daerah epiglotis atau di katup tenggorokan bertemu dengan dinding tenggorokan. A, ha, ain, ha, ain, ha. Yang ketiga, tenggorokan bagian atas atau disebut dengan adnal halqi. Huruf-hurufnya adalah ghain dan kho. Ghain dan kho. Di mana letak makhraj huruf ghain dan kho ini? Dia posisinya ada di tenggorokan bagian atas, yaitu di bagian akar lidah. Ya, di sini. Bagian akar lidah bertemu dengan langit-langit berdaging. Oke. Jadi ain, ghain dan kho makhrajnya itu ada di akar lidah, di tenggorokan bagian atas, di akar lidah bertemu dengan langit-langit berdaging di sini. Ya nak ya. Jadi ini adalah 6 huruf-huruf al-halq yang keluar dari tenggorokan. Tenggorokan bagian bawah atau disebut dengan aqsal halqi, yaitu di daerah pita suara. Pita suara. Keluar huruf hamzah dan ha. Kemudian tenggorokan bagian tengah, yaitu di daerah epiglotis atau katup tenggorokan yang bertemu dengan dinding tenggorokan. Keluar huruf ain dan ha. Yang ketiga, tenggorokan bagian atas, yaitu di daerah akar lidah, ya, bertemu dengan langit-langit berdaging di sini. Keluar huruf ghain dan kho. Baik. Sekarang kalau kita praktekkan di dalam bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, maka kita akan temukan ini nih, perhatikan karena nanti tugas kalian juga mengidentifikasi makhraj al-jauf dan makhraj al-halq. Kita contohkan. Misalnya di dalam surah An-Nazi'at, hal ataka hadithu Musa, hal ataka hadithu Musa. Oke, ya. Hal ataka haditsu Musa. Kalau kalian disuruh mengidentifikasi mana-mana saja makhraj al-jauf dan mana-mana saja makhraj al-halq, maka kalian nanti akan menemukan. Yang pertama, hal. Coba. Ini makhrajnya al-jauf apa al-halq? Hal. Bagus. Makhraj al-halq, ya. Jadi ini makhrajnya al-halq. Oke.
Lam belum kita pelajari. A, makhraj apa? Al-jauf apa al-halq? Makhraj al-halq, ya. Oke, al-halq. Ataka, ta. Nah, ini tanya jadi panjang. Kenapa? Karena ada huruf alif. Maka ini disebut makhraj al-jauf. Bagus. Oke, bisa ya nak ya? Ka belum kita pelajari. Ha. Ayo, ha ini makhrajnya pada al-jauf apa al-halq? Al-halq. Bagus. Oke, di belum kita pelajari tapi pada ya sakinahnya haditsu. Nah, di sini ada ya sakinah. Ada huruf matnya di situ. Berarti makhrajnya al-jauf apa al-halq? Al-jauf. Oke, su belum dipelajari. Musa, ada wawu maddiyahnya di situ. Berarti makhraj al-jauf. Terakhir, sa. Di sini sanya saat dia wakof, maka sanya dibaca panjang 2 harokat, ya. Saat wakof dibaca panjang 2 harokat, tapi saat wasol karena di depannya ada huruf hamzah, maka dia harus dibaca 4 atau 5 harokat. Hal ataka haditsu Musa ilnadahu rabbuhu dan seterusnya, ya. Tapi karena dia wakof di sini Musa dibaca panjang 2 harokat. Di sini ada alif maddiyahnya. Oke, berarti di sini makhrajnya al-jauf apa al-halq? Tentunya adalah al-jauf. Ya, baik. Bagus ya. Baik anak-anak. Sampai di sini nanti tugas kalian adalah mengidentifikasi makhraj al-jauf dan makhraj al-halq pada 3 surat yang terkait dengan materi PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yaitu kalian akan mengidentifikasi surah Ali Imran, kemudian surah An-Nisa, dan terakhir surah apa ya yang terakhir? 3 surat nanti ya. Ali Imran ayat 134, Al-Baqarah ayat 153, dan An-Nisa ayat 146. Baik, selamat mengerjakan tugas. Mudah-mudahan semuanya akan menjadi mudah ya. Kalian perhatikan nanti video ini, nanti setelah itu baru mengerjakan tugasnya ya. Selamat bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.